Untuk info guys, ada yang sudah membuat paspor untuk ke Indonesia. Saya sampai sekarang saya rasa macam terhutang budi dengan orang Indonesia sebenarnya. Tapi sebenarnya berbeda guys. Saya datang ke sini dilayan dengan begitu baik sekali guys. Saya dijaga dengan baik. Kalau boleh mereka mau sentiasa bersama dengan saya. Khairul Onggon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam Nusantara, and welcome back to my YouTube channel Khairul Onggon. Kepada kalian yang sedang menonton, saya mendoakan agar kalian semua sehat-sehat aja, dimurahkan rezeki dan dipermudahkan urusan. Amin. Hari ini guys, saya ingin share satu video pertemuan dengan YouTuber Malaysia lewat alam maya di Google Meet bersama host Tengkuruk Channel dan sahabat kami Rusdi Rusli, Brozul Channel, Yan Combine Studio, Askalani Studio dan Hafiz Kadir. Untuk info guys, ada yang sudah membuat paspor untuk ke Indonesia. Ada yang akan datang pada bulan Agustus dan ada yang akan datang pada bulan September ataupun Oktober ke Indonesia. Untuk info, kami sebenarnya tidak pernah bertemu guys secara realiti, tapi kami hanya berjumpa di dalam Google Meet untuk berdiskusi atau share pengalaman saat berkunjung ke Indonesia. Dan ternyata hasil daripada pertemuan di dalam Google Meet ini, maka akan ramai lagi sahabat-sahabat YouTuber Malaysia akan berkunjung ke Indonesia. YouTuber yang pernah saya jumpa secara berdepan ialah Adifasha Aaron, Razli Studio, Yusra Yusof, Hafiz Kadir, Wadija Channel dan beberapa orang yang lain. Tetapi YouTuber seperti Rusdi Rusli, Brozul Channel, Tengkuruk Channel, Askalani Studio, Yan Combine, kami hanya berkenalan lewat YouTube dan lewat Google Meet. Jadi tanpa berlama-lama, mari kita nonton sama-sama reaksi ataupun pengalaman Rusdi Rusli sendiri sewaktu berkunjung ke Indonesia. Dengan hitungan 1, 2, 3. Khairul Onggon. Ya bang, apa kabar? Suara tiada suara. Sorry. Saya sebenarnya kaget. Oh ya, kaget. Ini cuma apa itu? Sharing dulu Iya, bang. cerita pengalaman begitu, kosong begitu. Jadi Iya. ini salah satu spontan konten Iya, Oke? spontan konten. Ya seperti yang kita tahu, ya masing-masing punya waktu yang tidak sama kesibukan masing-masing. Iya, Jadi mungkin betul, Bang. adalah kesempatan terbaik untuk saya berkongsi, sebab besok saya akan ke Bogor. Mungkin waktu Ke Bogor. mungkin saya akan penat dan sebagainya. Mungkin capek lah begitu ya guys. Oke guys, kepada yang ada di Bogor, nanti Abang Rusdi akan ke Bogor guys. Jadi nanti Ya. kalian pergi tengoklah dia. Kalau mau foto-foto boleh ya. Buat Boleh. live ya. Oke. Jadi, Teruskan bang. jadi sekarang saya di Jakarta sudah masuk hari yang kelima ya. Ya masuk Ya. hari yang kelima guys. Dan tujuannya seperti yang netizen minta, Abang Rusdi, kalau memang benar cinta dengan Indonesia, jangan sekadar reaksi begitu. Tapi harus datang ke Indonesia sebagai tanda Abang ini benar-benar suka dan cinta dengan Indonesia. Jadi saya terima tantangan itu, saya datang ke Indonesia seperti yang dijanjikan. Misinya adalah saya mau mengunjungi tempat-tempat yang pernah saya reaction, dan lokasi pertama adalah Jakarta. Jadi iya, di Jakarta ini ya, perkenalkan channel saya Rusdi Rusli. Mungkin ada Ya, yang ini Rusdi ya. Nanti linknya nanti saya letak di description. ya, mungkin ada yang baru, mungkin ada yang belum mengenali ataupun baru berkenalan dengan saya. Kenalkan, saya Rusdi Rusli. Saya asal daripada Kota Kinabalu, Sabah, tetapi sekarang saya menetap di Kuala Lumpur, guys. Jadi dan sekarang saya kita live ya sekarang ini saya di Jakarta, yang teman-teman lain juga ada di Malaysia, guys. Jadi gila guys, seru di sini guys, sebab ya pasti pengalamannya itu travel traveler. Jadi kita datang sendiri, jadi perasaan tuh bercampur aduk. Bagaimana ya, dengan kita tahu kasus yang ada di sosial media Malaysia Indonesia itu sering bertengkar. Jadi perasaan kita pasti terbawa-bawa. Kalau Bang. Sebenarnya ada satu momen yang paling menarik untuk musim ini, di mana Indonesia dengan Malaysia telah bergabung bersatu hati menyokong pasukan Malaysia menentang Thailand baru. Vietnam atau Thailand? Laos. Vietnam. Laos dengan yang ini baru nih tadi. Ya. Vietnam. Jadi
Jadi bila terbawa-bawa itu di sosial media, rupa-rupanya guys, di sosial media dengan dengan kenyataan ataupun yang real itu tidak sama guys. Serius, Masya tidak Allah. sama. Jadi di sosial media itu walaupun kita selalu bertengkar, tapi bila di alam yang benar-benar alam reality di bumi tapi sebenarnya berbeda guys. Saya datang ke sini dilayan dengan begitu baik sekali guys. Saya dijaga dengan baik. Kalau boleh mereka mau sentiasa bersama dengan saya. Oke? Wow. Ada satu hal yang paling bagi saya paling terkesan dalam hidup saya. Sebenarnya bukan satu, ada banyak hal guys. Tapi yang paling terkesan itu ketika kartu ATM saya hilang guys. Bukan hilang rasanya, saya tertinggal di mesin ATM di sekitar Gajah Mada, Jakarta Barat guys. Oke. Jadi bila hilang di situ guys, pada waktu itu kan uang saya cuma ada 25.000. Jadi pada waktu itu kan hari Sabtu, hari Ahad saya harus meneruskan kehidupan dan dengan duit hanya ada 2.500 itu, apa yang saya bisa beli guys. Jadi bila saya mendengar meluahkan curhat dengan teman-teman saya yang ada di Malaysia dan juga ada di Indonesia, akhirnya saya diminta untuk buat lapor polisi dulu. Nah, jadi saya langsung langsung ke kantor polisi untuk untuk membuat laporan, untuk menuntut saya punya kad yang baru. Nah, itu masalah baru lagi bagi saya guys. Karena kartu saya hilang itu satu masalah baru. Ketemu polisi itu satu masalah baru juga bagi saya. Bagaimana ya dalam keadaan emosi saya yang lagi lagi kacau, lagi kacau guys. Pusing. Tiba-tiba harus bertemu dengan Pak Polisi guys. Wow. Ya Allah ya Tuhanku. Jadi Bang Rusdi, ya. kejap. Sebelum Bang Rusdi kasih lanjut untuk dia punya bagaimana sampai jumpa Pak Polisi itu, sebenarnya mau bagi tahu ya kepada penonton-penonton, Brozul Channel pun akan ke Indonesia dan dia pernah pergi Indonesia. Dan Abang Khairul, Askalani, Apis Kadir dengan Yan Kobain nih. Jadi tujuan kita buat gini sebenarnya ingin mengetahui macam mana selok belok di Indonesia tuh. Jadi beruntung sangat apabila Bang Rusdi awal pergi sana, sekurang-kurangnya pengalaman Bang Rusdi di sana berkongsi dengan kami. Jadi sekurang-kurangnya nanti apabila kami berkunjung ke Indonesia, tahu sudah mana tempat-tempat yang dituju, dan apabila berlaku masalah sumpama ini, Bang Rusdi sudah kongsikan di sini. Macam tu. Setujukah Bang Khairul? Betul. Betul. Jadi bila saya sampai di sana, saya mendapat pelayanan yang baik daripada Pak Polisi, dan sampailah saya dapat menyelesaikan laporan polisi itu dengan lancar semuanya guys. Jadi saya tenang semuanya. Jadi apa yang saya bisa katakan di sini, alhamdulillah saya mendapat pelayanan yang baik juga di kantor polisi. Jadi bagi saya, wah luar biasa ya. Jadi itu yang bagi saya. Ngopi-ngopi ya, betul lah. Ya, diajak ngopi. Wow. Diajak sembang-sembang juga, diajak macam kawan begitu. Jadi kita jadi selesa begitu. Jadi alhamdulillah selesai di situ, saya langsung buat live, ceritakan pengalaman yang bagi saya tidak akan berlaku kali kedua mungkin dalam hidup saya begitu. Bang Rusdi. Ya. Sekejap. Saya nampak apabila Bang Rusdi buat live tu kan, apa yang saya nampak sampai berita Indonesia tolong sebarkan situasi Bang Rusdi di Indonesia tu, itu yang kami rasa sampai ke tahap ini orang Indonesia punya cara dengan Bang Rusdi. Jadi ada dua berita yang saya nampak yang daripada berita Indonesia tentang kehilangan kartu Bang Rusdi itu. Itu yang menarik perhatian saya. Begitu keren guys, keren. Oke, langsung sambung Bang Rusdi. Ya, jadi masuk di sini ini bukan cerita rekaan ya guys. Ini pengalaman yang saya lalui sendiri. Di sini kita akan dilayan dengan baik kalau kita berlaku sopan, kita jadi baik, kita murah senyuman, kita saling menyapa, insya Allah tidak akan hilang, tidak akan lapar, pasti akan nyaman duduk di sini. Wow. Nah, saya sebenarnya walaupun saya akan duduk dalam 1 minggu atau 2 minggu begitu,
Tapi bila saya duduk di sini selama 5 hari, saya rasa rugi kalau saya cuma duduk di sini 2 minggu. Wow. Saya mesti duduk banyak hari di sini. Karena bagi saya benar apa yang orang kata, benar ya. Mungkin para YouTube Malaysia juga pernah dengar komentar ini. Kalau abang datang ke Indonesia, pasti nggak mau pulang. Ya, Kalau ya, saya pernah dapat pernah. komentar tuh, saya Pernah. mau kasih tahu pada malam ini kata-kata itu benar. Ayo kawan-kawan, bagi tepukan kepada rekan-rekan kita di Indonesia. Masya Allah, Masya Allah. Oke bang. Kamu tidak akan rasa mau pulang, kamu akan rasa nyaman di sini, kamu akan rasa dihargai di sini, seperti mana keluarga sendiri. Masya Allah. Berkenaan dengan berita yang saya ada 2.500 itu, bahkan follower saya baru kenal, baru pertama kali jumpa, memberikan uang kepada saya untuk membantu saya. Bayangkan bagi duit itu bukannya 50.000, bukannya 100.000, tapi beratus-ratus ribu guys. Masya Jadi Allah. bagi saya, astagfirullahaladzim, ya Allah, apa yang sudah saya buat nih, kenapa saya dihadirkan orang-orang baik seperti ini guys. Masya Allah. Begitu. Sampai saya terpikir begini, kalau mereka datang ke Malaysia, adakah saya mampu memberi pelayanan terbaik sebaik ini kepada mereka begitu. Sampai tahap itu saya pikir. Begitu bagusnya layanan orang ya. Ya, ini bukan cerita omong kosong guys, ini Iya. saya lalui sendiri dan saya rasai sendiri, dan alhamdulillah saya menolak guys. Saya ada beberapa kali menolak. Saya tidak mau terima. Mau tahu apa respon orang? Dia cakap macam ni, Abang Rusdi, kami faham apa yang Abang Rusdi alami, tapi kami akan rasa kecewa apabila kami mahu membuat kebaikan tetapi ditolak. Wow. Guys. Dia punya tembakan itu kan. Deep lah, Touching deep ya, orang touching. cakap. Merinding, naik bulu roma guys. Woi, saya pun merinding Lepas tu- bang. Iya, Betul. dia kata begitu. Tolong Bang Rusdi, jangan halang kami melakukan kebaikan. Boleh jadi kebaikan yang kami dapat ini mungkin kemungkinan balasan kebaikan yang kami akan terima ini mungkin bukan daripada Abang Rusdi. Tapi boleh jadi dengan orang lain yang kami tidak kenali. Masya Allah. Nah, jadi tolong ternyata apa yang pelayanan orang Indonesia terhadap Bang Rusdi ini sungguh, iyalah, bila Bang Rusdi cakap sejak macam tu kan, berbeza sangat ya. Di media sosial kita nampak sering berbaku hantam, bila yang realnya begitu mesra dan begitu ramahnya orang-orang Indonesia. Dan satu bang, yang menarik perhatian saya juga dan kawan-kawan yang lain, apabila Bang Rusdi telah bertemu dengan keluarga angkat baru. Macam mana Bang Rusdi boleh dapat keluarga angkat sedangkan baru 1 minggu berada di Indonesia? Macam mana sampai orang Indonesia bisa menerima Bang Rusdi ini sebagai anak angkat ataupun keluarga angkat bang? Ceritakan dengan kami bang. Seru amat nih, seru amat. Belum sampai 1 minggu pun sebenarnya. Ya. Baru 4 hari ya. 4 hari. Brozul Ya, ada baru nampak 4 hari. Brozul yang Terlalu- Bang Rusdi tuh, Brozul. Ya, anda nampak? Ya, Ada nampak ya? ada Betul tengok. ya, dia Ada, ada konten tengok. yang baru nih. Nah, Abang kisah Aziz ada tengok. ada kan? Ya. Jadi coba bang ceritakan dengan kami sebab, kami seronok. Kisahnya bermula begini ya. Rasanya saya tidak pernah cerita di mana-mana sosial media ataupun di mana konten. Saya tidak pernah cerita dan ini adalah eksklusif saya ceritakan di sini. Wow, eksklusif. Asalnya sebenarnya waktu saya malam itu, malam itu saya update curhat di YouTube berkenaan dengan saya bertemu polisi dan juga saya curhat kenapa saya bertemu dengan Pak Polisi semuanya. Jadi dan mereka itu menonton video saya begitu. Satu Masa keluarga live itu? menonton video saya. Masa live. Oke. Iya live itu. Satu keluarga menonton video saya dan mereka rasa, aduh kasihan sekali ya Mas Rusdi begitu. Jadi jam 6 guys, jam 6 pagi. Itu di jam saya, di telepon saya atau di jam saya itu saya ikut waktu Malaysia ya jam 6. Bermaksud di Jakarta ini
jam 5. Jam 5. Mereka sudah datang di sini. Masya Allah. Sudah datang. Sudah datang ke hotel menunggu untuk dia sudah beli makanan untuk Masya ajak Allah, saya guys. breakfast 5 pagi, 5 pagi. 5 pagi selepas subuh begitu. Dia orang sudah datang di sini menunggu. Masih gelap lah. Masih gelap, masih gelap. Masya Allah. Dia datang suami istri. Anak-anaknya masih tidur semuanya begitu. Dia datang. Lepas tu reception call saya di telepon. Apa yang bunyi-bunyi ini? Saya sambut dalam keadaan mami-mami. Ya ini siapa? Pak Rusdi, ada orang menunggu Pak Rusdi di bawah. Hah? Siapa ya? Jadi saya kan biasanya kalau main-main begitu tidak cukup rehat dan sebagainya. Biasanya saya akan abaikan. Kan tidak peduli, biarlah saya mau rehat nih. Tapi tidak tahulah kenapa saya macam rasa tergerak hati untuk terus bersiap-siap turun begitu. Jadi sampai saya dibawa tuh, saya terus disambut dengan 2 orang suami istri dan dia bawa makanan. Selepas diajak saya makan sama-sama, breakfast sama-sama. Lepas tu dibawa teh kegemaran saya. Lepas tu diulurkan saya uang. Masya Allah. Wah, dia siap tahu. Dia siap tahu lagi teh kegemaran kos Abang Rusdi ya. Sampai begitu sekali dorang buat ya. Begitu. Yang teh pucuk tu kan coach, teh pucuk. Iya. Sebenarnya yang paling saya terkesan lagi, istrinya itu menangis. Masya Allah, guys. Waduh. Wow. Dia menangis, dia isa-isa air mata dia. Aku cakap, dia satu sebenarnya begini tahu. Dia ada DM saya banyak kali di Instagram. Oke. Dia ada DM dia di Facebook juga. Tapi saya tidak pernah balas. Tapi itu tidak apa-apa sebab tidak ada sebab dia perlu datang ketemu saya begitu. Tetapi bila dia tahu keadaan saya berada dalam kesulitan, dia mau cari cara, apa cara sekalipun supaya dia bisa ketemu dengan saya, dia bisa bantu saya. Masya Allah. Nah, akhirnya dia nonton video saya yang saya buat live dan saya duduk di hotel ini. Dia cakap, biarlah DM saya tidak dibalas, biarlah messenger saya tidak dibalas ini, tapi saya mau datang ke hotel itu, saya akan tunggu dia sampai dia bangun. Jadi dia rasa terharu sebab akhirnya bisa ketemu dan dia bisa tolong saya. Impiannya dapat. Sebenarnya dia mau betul-betul menolong di situ. Jauh gak rumah keluarga angkat yang baru nih daripada hotel? Saya ada buat kontennya, tapi mungkin pada ketika itu kan saya datang ramai-ramai dengan followers juga. Jadi kita semua sempat berada di luar dan kita datang ke warung terus pergi makan. Jadi saya ada upload kontennya juga 4 hari di Jakarta bertemu keluarga baru. Jadi ada itu videonya, saya ada buat kontennya itu. Nanti Jadi, guys, kalian boleh tengok di Bang Rusdi punya ya. Kontennya betul itu. guys, saya cerita nih saya merinding guys. Selepas itu kata-kata terakhirnya lagi, Bang Rusdi, tengah hari nanti saya mau Abang Rusdi makan sama-sama kami. Saya bawa anak-anak saya. Wow. Lepas itu dibagi tahu lagi, makan malam Abang Rusdi mau makan apa? Kasih tahu aja. Masya Allah. Saya pun bagi tahu saya mau makan sayur asam, empel daging, sambal hijau, dan juga tempe goreng dan juga tahu goreng. Guys, disediakan semuanya. Ada di status story Instagram saya ada upload. Semuanya ada kan? Hah? Semuanya ada tersedia sudah. Semua ada tersedia. Wow. Seperti yang saya sebutkan semua ada disediakan. Terbaik. Jadi bagi saya macam mana ya? Kita tidak boleh menafikan lah. Mana-mana negara pun pasti akan ada orang yang kurang tidak baik. Tapi bagi saya menutupi kelemahan-kelemahan yang ada dalam kalangan negara itu. Sudah menjadi duta, sudah menjadi duta kepada perdamaian dan juga keramahan sesuatu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Jadi bagi saya merinding. Oke, wow. Guys, sebenarnya banyak lagi yang saya mau tanya dengan Bang Rusdi nih sebenarnya, tetapi memandangkan
kita punya masa ni terlalu singkat. Tapi insya-Allah kalau kalian mau lagi saya podcast macam ini, nanti kalian boleh komen di bawah ya. Siapa yang mau kita tanya lagi pasal apa yang dia tahu tentang Indonesia. Sebab dia sudah jalan dulu pergi Indonesia. Jadi kami ni akan menyusul sebenarnya atas sebab dia pergi sharing dengan kami suasana di Indonesia selain daripada kami reaction video, tetapi ini kami punya rakan sendiri yang datang ke Indonesia, dia sharing apa yang telah berlaku. Ternyata apa yang dia cakap tadi itu pengalamannya ke Indonesia, saya pun begitu wow, betul-betul terharu guys. Jadi itu saja untuk kali ini. Sekejap Tengkuruk, ada satu lagi Tengkuruk. Sebentar ya, ada Abang satu lagi. Rusdi. Ya, kita bagi Ada ruang sikit- ada untuk sikit Bang lagi, Tengkuruk. Rusdi untuk bagi kesimpulan. Oke, Tengkuruk ada satu lagi. Ya, ya. Guys, ini baru cerita satu orang ya, satu keluarga. Sebenarnya ada beberapa orang lagi pada hari yang sama guys melakukan hal bagi saya di luar akal pikiran saya guys. Wow. Ada yang sanggup daripada Bogor datang ke sini, Bogor ya, dari sini 2 jam ya datang ke sini. Jauhnya. Oke, ada itu belum saya cerita lagi. Lepas tu ada lagi satu orang daripada Bekasi datang ke sini, satu orang juga. Itu kasih saya uang guys. Dalam satu surat itu dikasih uang saya banyak guys. Saya tidak mau bagi tahu di sini, cuma saya mau bagi tahu nilainya banyak. Masya Allah. Dikasih saya uang. Oke. Lepas tu ada satu orang lagi, seorang lelaki daripada Sukabumi. 2 hari di sini menunggu guys untuk bertemu dengan saya. Bayangkan daripada Sukabumi ke Jakarta mengambil masa lebih kurang 5 ke 6 jam sampai ke Jakarta semata-mata untuk Masya saya. Allah. Dan hari ini guys, yang hari ini dia menawarkan khidmat untuk membawa saya jalan-jalan keliling Jakarta. Wow. Jadi itu kebaikan yang dia tawarkan kepada saya. Sebenarnya dia tawarkan saya untuk hantar ke Bogor, tapi saya cakap saya menolak, enggak apa-apa. Tapi tidak apa, dia paksa juga, dia mau hantar saya keliling Jakarta juga. Jadi alhamdulillah impian tercapai dan semuanya sekarang dia sudah pulang ke Bekasi balik. Jadi bagi saya untuk konten ataupun dalam video kali ini sharing ni saya cuma cerita satu orang, sebenarnya ada beberapa orang lagi yang bagi saya meninggalkan kesan yang aduh ya Allah. Masya Allah. Kami ramai-ramai Ya, terharu. dengar ni pun kan jadi merinding Bang Rusdi. Iya. Ya. Jadi itu saja daripada saya dan saya cuma mau bilang di sini Indonesia terima kasih banyak. Masya Allah. Terima kasih banyak atas kebaikan anda dan insya-Allah semoga saya boleh membalasnya seperti apa yang anda lakukan. Insya-Allah. Okey. Terima kasih di atas perkongsian daripada Bang Rusdi tentang apa yang pengalaman Bang Rusdi pergi selama 4 hari. Baru 4 hari sudah menceritakan tentang keramahan dan apa yang ada di Indonesia tu. Kami rasa betul-betul teruja sebenarnya. Jadi untuk rakan-rakan yang ada di sini, beri sedikit ucapanlah kepada orang-orang Indonesia. Kita jemput dulu Bang Khairul dalam tempoh 1 minit gitu, bagi ucapan sedikit. Ya. Ucapan Ya, bagilah sedikit sepatah kata. sampai sekarang saya ingin sampai sekarang saya rasa macam terhutang budi dengan orang Indonesia sebenarnya. Sebab pengalaman saya sewaktu ke Medan, tapi waktu tak ada zaman YouTube, saya belum buat YouTube lagi. Tapi rasa terhutang budi itu sampai sekarang saya masih ingat lagi. Akan kebaikan, keramahan, layanan orang Indonesia yang sanggup menjadi tourist guide saya sewaktu berada di Indonesia. Memang luar biasa, itu saya cakap, luar biasa keramahan orang Indonesia. Masya Allah. Wah itu. Jadi seterusnya kita minta Bang Brozul sedikit kata-kata, kalimat untuk orang Indonesia. Guys, ini kita rakan-rakan YouTuber ya. Jadi inilah yang akan macam mana diorang punya respon terhadap Indonesia. Okey, Bang Brozul. Untuk memberi ucapan kepada warga Indonesia ya. Okey, sebenarnya saya pun mungkin ada yang sudah tahu aslinya ibu dan bapa saya pun asli warga Indonesia. Dan saya benar-benar memang apa yang dikatakan oleh Abang Rusdi itu memang saya tidak nafikan lah. Saya pun sudah pernah beberapa kali pergi ke Indonesia. Memang layanan orang Indonesia ni kayaknya seperti kita ni dilayan seperti anaknya sendiri. Walaupun kita ni bukan keluarganya. Itulah layanan orang Indonesia. Dan mereka ni menganggap kita ni
saudara. Walaupun kita ni bukan agama sama dengan dia, walaupun dia tu agama lain, tetapi dia menganggap kita seperti saudaranya. Itulah orang Indonesia yang saya kenali daripada dulu hingga sekarang. Itu saja yang saya boleh Okey, cakap. terima Sikitlah. kasih ya Okey. Bang Brozul. Ini Brozul channel ya guys. Nanti saya letak di description semua. Ini channel-channel yang saya Ya, pergi terima kasih. ada di sini nih. Okey, Abang Yan, bagi sedikit kalimat-kalimat untuk saudara-saudara kita di Indonesia. Selepas aku sendiri mendengar cerita daripada sahabat-sahabat kita yang berada di dalam podcast ni, okay? Aku boleh gambarkan sudah bagaimana keadaan tu kalau kita dalam keadaan yang susah macam Bro Rusdi kita tadi. Mereka tetap ada dengan kita walaupun kita dalam keadaan begitulah, tetap akan ada, tetap support lah gitu kan. Dan bagi pandangan aku memang sungguh-sungguh orang Indonesia ni pelayanan mereka terhadap kita sungguh-sungguh luar biasa. Dan aku pun terharu dengar cerita dengan Bro Rusdi tadi. Aku pun tak sangka sampai mereka sanggup buat begitu untuk sahabat kita yaitu Bro Rusdi. Indonesia yang terbaik. Wah, Ini, keren. Wah, jadi Abang Aska, terima kasih Bang Yan Cobain ya. Nah, ini Yan Cobain, ini orang yang semboy betul di kalau grup kami nih, dia nih handsome. Oke, Bang Aska Lani Studio. Sedikit. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada semua subscriber, netizen di Indonesia, juga kepada Bang Rusdia yang sekarang berada di Indonesia. Semoga selamat ya. Jadi mengikut cerita Bang Rusdi tadi betul-betul macam cerita dia itu masuk ke dalam kita dalam satu perjalanan. Dia membawa kita dalam satu perjalanan yang masuk ke dalam jiwa sebenarnya. Jadi kalau selama ini kita reaction kan terkait dengan Indonesia, orang-orangnya, komen-komen yang orang buat pun memang sebenarnya komen-komen positif, dan ini sendiri dialami pada hari ini sendiri dialami oleh Bang Rusdi. Sebenarnya mereka membantu, betul-betul membantu orang yang di dalam kesusahan, walaupun yang tidak dikenali ya, baru dikenali subscribe-nya itu macam menusuk ke dalam kalbu kita. Kalaulah contoh orang berada di Malaysia begitu, sanggupkah macam Bang Rusdi bagi tahu tadi, sanggupkah kita membantu? Belum tentu. Tapi ini orang Indonesia dari Bogor dah 2 jam, ada yang dari mana tadi tu 5 jam jauh-jauh sanggup membantu. Jadi kita pun rasa terkesan. Jadi kalaulah kami nanti akan ke sana juga, saya juga ingin mengalami itu, tapi janganlah sampai jangan hilang kartu. Jangan sampai hilang kartu. Saya ingin mengalami kehidupan yang sebenar di Indonesia itu. Mau rasa feel yo. Mau rasa feel yang sebegitu. Masya Jadi Allah. saya ingat itu sejalah ya Bang Tengku. Wah, makasih Askalani Studio ya. Oke, last Abang Hafiz Kadir, bagi sedikit ucapan untuk yang menonton nih. Terima kasih, terima kasih. Ya. Saya tertarik dengan Bro Rusdi cerita tadi, Abang Rusdi cerita yang komentar yang diberikan oleh orang Indonesia tentang sekiranya ke Indonesia enggak mau pulang. Dan saya rasa apa yang diceritakan Abang Rusdi memang benar-benar enggak mau pulang. Tetapi itulah kebaikan orang Indonesia yang saya terkesan dengan cerita Bang Rusdi, dan anda semua sebenarnya terbaik. Itu saja. Memang terbaik. Terima kasih. Nah guys, jadi itu saja untuk kali ini. Apa yang Abang Rusdi pergi kongsikan ini adalah untuk semua juga ya. Ya. Mungkin boleh dong. Berikan doa tu Guru. Ya. Putus lain tadi, putus lain. Doa untuk Abang Rusdi, untuk kita semua. Doa. Okey, sebelum kita akhiri ya, kepada anda yang menonton video ni, saya mewakili semua kawan-kawan saya ni mengucapkan ribuan terima kasih kepada
semua warga Indonesia di atas keperhatian kalian terhadap saudara kami ni, Abang Rusdi yang berada di Indonesia. Dan kami insya-Allah bila diceritakan seumpama itu, kami rasa macam terus memang mau merasai sendiri. Nantikan kehadiran kami ya. Doakan semoga perjalanan kami selamat sampai dan kembali. Dan insya-Allah mudah-mudahan ada rezeki itu. Jadi kita akhiri ya dengan doa untuk Bang Rusdi ya. Semoga berada dalam keadaan yang sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fidina wa afiatan fil jasadina wa ziyatan fil ilmina wa barakatan fil rizkina wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alana fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Khususon Rusli, Jakarta. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, itu khas doa untuk Bang Rusdi ya. Semoga selamat di sana dan kembalinya. Dan sebelum saya akhiri, kepada kalian yang menonton video ini, terima kasih sekali lagi kerana menonton sampai ke saat ini ya. Dan insya-Allah kita eratkan silaturahim antara Malaysia dengan Indonesia ya. Inilah salah satu jalan untuk kita mendekatkan, mengeratkan tali silaturahim antara Malaysia dengan Indonesia agar kita hidup sentiasa aman, damai dan makmur untuk selama-lamanya. Jadi untuk akhirnya sama-sama kita sapa semua penonton di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di video akan datang. Kiranya kalian mau kami podcast lagi, nanti kalian komen di bawah. Assalamualaikum, bye-bye. Okay guys, itulah tadi video pertemuan kami di dalam alam maya lewat Google Meet dan sesi curhat dan juga pengalaman Rusdi sewaktu berkunjung di Indonesia. Dan ternyata pengalaman Rusdi sendiri telah memberitahu kami bahawa betapa kebaikan orang Indonesia sewaktu dia berkunjung ke Indonesia, disambut, dilayan bak seperti keluarga sendiri guys sewaktu dia dalam kesusahan, dibantu oleh orang Indonesia. Jadi kami sendiri pun rasa merinding mendengar dan kami pun rasa macam seperti terharu guys dengan layanan orang Indonesia di sana. Dan kami sendiri pun mungkin belum tentu mampu untuk melayan seperti mana kalian melayan saudara-saudara kami di sana. Kami di Malaysia ini pun belum tentu mampu untuk menjadi seperti kalian. Tetapi doakan semoga kebaikan kalian itu juga berjangkit dengan kebaikan kami supaya kami juga menjadi seperti kalian. Dan mudah-mudahan perkara ini membuka mata kepada semua pihak, sama ada di Malaysia ataupun Indonesia, Singapura ataupun Brunei, supaya kita sama-sama membantu sewaktu kita berwisata, berkunjung ataupun pergi ke tempat orang. Dan selepas ini akan ramai lagi, mungkin insya-Allah beberapa orang YouTuber daripada Malaysia akan turut serta datang ke Indonesia dan cuba merasakan sendiri pengalaman sewaktu di Indonesia, lebih-lebih lagi untuk menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-77 di sana nanti. Ada yang sudah buat paspor, ada yang sedang membeli tiket dan ada yang masih lagi dalam proses untuk merencanakan apakah tempat-tempat wisata-wisata yang perlu mereka kunjungi sewaktu ke sana nanti. Adakah saya akan turut serta? Tunggu jawapannya selepas beberapa ketika nanti. Sehingga kita berjumpa lagi guys. Terima kasih kerana sudi menonton. Saya Khairul Onggon. Assalamualaikum. Bye-bye.